Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama tema talak atau perceraian. Al-muallif rahimahullah taala mengatakan wa yasihul istithna'u fi talaqi idza wasalahu bihi. Suami ketika menjatuhkan perceraian dia boleh bersyarat memberikan pengecualian dengan mengatakan, saya ceraikan engkau sebanyak 3 kali kecuali sekali. Artinya apa? Berarti hanya dijatuhkan 2 kali saja, tidak jadi 3. Nah, memberikan pengecualian semacam ini dengan kata-kata illa atau kecuali atau yang semakna atau mengatakan kurang, saya ceraikan engkau 3 kali kurang 1, berarti hanya 2. Saya ceraikan engkau 2 kali kurang 1, maka berarti hanya jatuh 1 perceraian. Nah, mengecualikan hitungan itu selama dilakukan dalam redaksi yang berkesinambungan, tidak terputus, tidak terjeda, maka pengecualian atau pengurangan semacam ini diakomodir atau sah, sehingga apa yang dia inginkan, makna dari redaksi ucapan suami ini diakomodir secara syariat. Sehingga kalau dia suami mengatakan, saya ceraikan engkau sebanyak 3 kali kurang 1 kali, maka jatuh 2. Kalau dia mengatakan saya ceraikan engkau 3 kurang 2, maka hanya jatuh 1 kali talak. Nah, kata-kata kurang 1 atau kurang 2 ini bila diucapkan secara berkesinambungan maka sah. Konsekuensinya sesuai dengan kandungan ucapan yang diucapkan. Namun bila suami mengecualikan hitungan perceraian pada waktu yang berbeda. Dengan contoh, saya ceraikan engkau sebanyak 3 kali. Setelah dia diam dalam waktu yang lama, bahkan mungkin di lain hari dia menyesali kenapa dia ceraikan 3 kali sehingga dia tidak lagi bisa rujuk. Tiba-tiba dia menyesal dengan kemudian mengatakan, kecuali atau saya kurangi 2. Tidak jadi 3, tapi 3 kurang 2, 3 kurang 1. Maka pengurangan semacam ini atau pengecualian semacam ini tidak sah. Tetap jatuh 3 dan tidak bisa berkurang hitungan perceraiannya. Kenapa? Karena secara tinjauan tradisi dan ini merupakan kesepakatan semua manusia, kalau pengecualian atau pengurangan itu boleh dilakukan dalam waktu yang berbeda, dalam forum yang berbeda, maka ini akan menjadikan ucapan manusia ini kehilangan arti. Karena semua orang berkata, jangan-jangan besok, jangan-jangan lusa, jangan-jangan pekan depan dia mengurangi, mundur dari komitmennya dengan mengucapkan saya kurangi atau kecuali sekian. Ini yang menyebabkan tindakan manusia tidak memiliki kejelasan dan itu tentu merusak hubungan manusia. Dan Islam tidak mungkin membiarkan praktek-praktek semacam ini karena ini lebih identik dengan praktek permainan atau memperolok-olok mempermainkan hukum-hukum syariat. Namun bila pengecualian itu atau pengurangan itu dilakukan secara berkesinambungan, berkelanjutan, maka demikianlah kebiasaan masyarakat manusia di berbagai belahan dunia, di berbagai masa melakukan pengecualian dari apa yang diucapkan sesuai dengan kehendaknya. Dia katakan saya ceraikan engkau sebanyak 3 kali kurang 1, kurang 2. Sebagaimana pengecualian ataupun pengurangan ini bisa saja terjadi pada objek yang diceraikan dengan mengatakan saya ceraikan semua istriku kecuali Fatimah, kecuali istriku yang terakhir yang paling muda, kecuali istriku yang paling tua misalnya. Ketika seorang suami memiliki lebih dari 1 istri dan ternyata dia ingin menceraikan semuanya, tiba-tiba sebelum dia terdiam dari mengucapkan redaksi atau bisa jadi telah dia rencanakan, dia bisa mengatakan saya ceraikan semua istriku kecuali si fulana, baik dengan menyebut namanya langsung atau kriteria atau sifatnya, karakternya. Saya ceraikan semua istriku kecuali yang paling muda, kecuali yang paling tua, kecuali yang berkulit hitam, kecuali yang paling tinggi postur tubuhnya, kecuali yang anaknya paling banyak, atau kecuali yang belum memiliki anak. Maka pengecualian semacam ini sah secara hukum, sehingga wanita yang memiliki kriteria tersebut tidak terceraikan. Pengecualian dalam hitungan angka ataupun pengecualian objek yang diceraikan, ini secara hukum sekali lagi sah. Dan itu memiliki kekuatan hukum. Kalau sudah diucapkan maka konsekuensi artinya itu berkekuatan hukum. Kenapa? Karena akad nikah, akad perceraian
itu adalah satu ketetapan hukum yang terjadi sebagai dampak atau sebagai konsekuensi langsung dari ucapan. Saya nikahkan engkau dengan putriku si fulan dan fulana. Suami mengatakan saya terima pernikahannya dengan mas kawin sekian dan sekian. Maka terjadilah hubungan pernikahan. Adanya hubungan pernikahan yang kemudian diikuti hukum-hukum yang banyak. Halalnya berhubungan, kewajiban nafkah, kewajiban taat, dan lain sebagainya. Ini merupakan konsekuensi dari komitmen lisan, ucapan. Sebagaimana perceraian itu adalah konsekuensi dari ucapan pula. Ketika suami mengatakan saya ceraikan si fulana, atau saya ceraikan semua istri kecuali si fulana, maka ini juga ucapan ini memiliki konsekuensi hukum yang wajib dilaksanakan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu pasti diiringi oleh maksud dan tujuan, oleh niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia itu akan mendapatkan konsekuensi hukum, mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia maksudkan dan niatkan. Nah, ketika suami berkata, saya ceraikan semua istriku kecuali Fatimah misalnya, berarti memang dia tidak ada niat untuk menceraikan Fatimah. Yang ingin dia ceraikan adalah wanita-wanita yang lain. Maka tentu pengecualian ini dibenarkan secara syariat dan memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena lisan manusia, ucapan manusia, itu hanya menerjemahkan, hanya mengubah apa yang ada di dalam hati manusia. Sehingga apa yang ada di dalam hatinya itu dia utarakan, dia ekspresikan dalam bentuk narasi, dalam bentuk ucapan. Maka apapun yang dia ucapkan, itu hukum asalnya adalah menggambarkan tentang apa yang dia inginkan. Dan karena hukum pernikahan adalah kewenangan suami, maka dialah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan atau melakukan tindakan perceraian ataupun tidak menceraikan. Dari sisi lain, para fuqaha juga mengutarakan satu analisa bahwa akad apapun, baik akad komersial atau akad non-komersial seperti pernikahan, hibah, sedekah atau yang lainnya, itu adalah sebuah pilihan, sebuah kewenangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, memberikan kewenangan kepada manusia untuk bertindak, untuk melakukan satu tindakan hukum. Makanya ketetapan hukum yang berlaku itu dikembalikan kepada niat dan tujuan maksud masing-masing orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak itu. Pernikahan misalnya itu adalah kewenangan suami, maka dengan apa dia menceraikan, dengan kata apapun dia menikahkan, maka itulah menjadi acuan dalam menetapkan hukum. Sehingga kita tidak boleh intervensi kewenangan orang. Mungkin mengatakan, loh kok malah yang muda yang diceraikan? Itu bukan kewenangan kita. Itu betul-betul mutlak kewenangan suami. Loh kok malah yang anaknya banyak yang diceraikan? Kok malah yang tua yang diceraikan? Itu bukan kewenangan kita untuk intervensi. Selama suami berakal sehat, selama suami sadar dengan apa yang dia ucapkan, tanpa ada paksaan, maka sesuai yang dia ucapkan, itulah yang akan terjadi hukumnya. Karena seperti dinyatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, karena nasu yu'khaduna bil wahyi. Di zaman Nabi, ya ada kontrol wahyu. Kadang orang berkata-kata namun dia tidak memaksudkan atau memiliki niat yang lain. Sehingga muncullah teguran secara ayat ataupun hadis yang menegur atau meluruskan praktek masyarakat. Wa annahu la wahya. Dan di zaman kita, kata Umar bin Khattab, tidak ada lagi wahyu. Faman adhara lana khairan amala bihi. Siapapun yang menampakkan suatu kebaikan, berkata-kata baik, bertindak baik, amala bihi, maka kita tindaki, sikapi dia sesuai dengan apa yang kita fahami, apa yang kita lihat. Waman adhara lana siwa dzalik. Adapun orang yang menampakkan gelagat yang tidak baik, sikap yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, maka kita sikapi sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita fahami, apa yang kita dengar. Adapun kalau ternyata di dalam hatinya, di balik redaksi ucapan, di balik redaksi tindakan itu, dia memiliki niat, maksud yang baik, maka kita tidak bisa mendeteksi itu. Tidak punya kapasitas, tidak punya kewenangan, tidak punya cara untuk bisa mengenali apa isi hati. Selain menggunakan ucapan yang dia ucapkan, ataupun tindakan yang dia lakukan. Karenanya, sekali lagi, akad itu dikembalikan aplikasinya
ketetapan hukumnya dikembalikan sesuai dengan redaksi yang diucapkan dan tindakan yang dilakukan. Kalau itu difahami dia menceraikan, maka jatuhlah perceraian. Kalau dia menceraikan semua istri, maka jatuhlah cerai atas semua istrinya. Kalau dia ternyata dengan jelas mengecualikan salah satu istrinya, maka tidak jatuh cerai pada salah satu istri yang dia kecualikan tersebut. Ini merupakan kewenangan yang Allah, ini bukan berarti manusia berbuat sesuka hatinya menetapkan hukum, tidak. Tetapi memang Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk menjatuhkan ataupun tidak, untuk menjalin satu ikatan ataupun tidak menjalin satu ikatan. Karena ini memang sekali lagi kewenangan yang Allah berikan kepada manusia sebagai konsekuensi langsung dari status manusia seorang yang mukallaf, seorang yang memiliki kecakapan hukum untuk bertindak atau berbuat. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.